Alright. Hey everyone. Today we are going to learn about obligation, prohibition, and suggestion. Alright. The first one is obligation. Obligation in Indonesia means kewajiban. Jadi obligation artinya kewajiban. Definisinya adalah an act or course of action to which a person is morally or legally bound, a duty or commitment. For example, I have and must study for the examination. Jadi sebuah tindakan atau tindakan atau aksi untuk seseorang secara moral atau secara legal terikat oleh kewajiban atau komitmen. Contohnya, aku atau saya have and must study for the examination. Mempunyai kewajiban untuk belajar untuk ujian, ujiannya. Next, structure and examples of obligation. Structure and examples of obligation. The first one is subject plus must plus verb. Di sini subjek subjek itu bisa you, bisa I, bisa kamu, bisa aku, bisa she, dia perempuan, bisa he, bisa dia laki-laki, bisa we, kami, atau it, itu, bisa they, we, are, they, we, I, you, he, she, it, itu subjeknya, bisa milih salah satu. Lalu ditambah must di sini berarti harus, Lalu ditambah verb itu kata kerja, For example, you must wear the uniform, atau exclamation sign or exclamation sign, atau bisa ditambahi tanda pentung, you must wear the uniform. Selanjutnya we must go to library. Yang tadi you-nya itu sebagai subjek, lalu must itu sebagai must, harus, lalu wear itu verbnya. Yang kedua subjek plus have to plus verb. Lalu you have to read that book. Contohnya seperti itu. Kamu harus membaca buku itu. Subjeknya itu you, lalu ditambah have to, ditambah read, readnya itu verb, that book. Jadi kamu harus membaca buku itu. Selanjutnya kita punya contoh, we have to eat vegetables. We have to eat vegetables. Subjeknya we, ditambah have to, ditambah verbnya eat. Lalu jadi ada dua, subjek must plus verb, lalu subjek plus have to plus verb. Ada dua obligation ini, kewajiban. Next, we have prohibition. Prohibition in Indonesia means larangan. Jadi prohibition itu bahasa Indonesianya adalah larangan. The definition of a prohibition is the action of forbidding something, especially by law. Aksi untuk melarang sesuatu, pada khususnya oleh hukum, yang berlaku itu larangan hukum. Next, structure and examples of prohibition. The first structure is subject plus cannot atau can't plus verb. For example, you cannot bring cell phones during the examination. Subjeknya seperti biasa di sini you, lalu cannot-nya can, kalau prohibition itu cannot, pasti ada not-nya. Bring cell phones during the examination, membawa cell phones, telepon genggam, selama ujian. Lalu di bawahnya sama, hanya saja cannot-nya disingkat menjadi can. Jadi you can't bring food into this cinema. Anda tidak boleh membawa makanan di bioskop ini. Selanjutnya ada do not
atau don't plus verb. Ya, struktur kedua itu do not plus verb. Jadi do not touch the glass. Jangan sentuh kaca, ya, jangan menyentuh kaca. Ya. Do not touch the glass atau don't touch the glass bisa. Lalu contoh kedua itu sama seperti yang di atas, hanya saja ya do not-nya itu disingkat jadi don't. Keduanya sama, nggak ada bedanya ya, suka-suka Anda ya. Tapi biasanya yang dipakai itu yang bawah, don't. Ya. Don't sit on the stairs. Jangan duduk di tangga ya. Don't sit on the stairs. Ya, yang paling penting di sini adalah di prohibition ini, di larangan itu adalah not. Ya. Not atau no ya. Seperti contoh no smoking atau no parking, seperti itu. Pokoknya no, pokoknya jangan. Kalau prohibition itu jangan, no atau not atau don't ya. Lanjut, we have suggestion. Suggestion in Indonesia means saran ya. Suggestion atau recommendation itu sama ya, hampir sama ya. Rekomendasi atau saran itu hampir sama, bisa dikatakan sama. The definition of suggestion is an idea or plan put forward for consideration. Jadi definisi dari suggestion, saran adalah ide, gagasan atau rencana yang diajukan untuk dipertimbangkan ya, consideration ya. The structure and examples of suggestion. Okay, this is the last slide. Alright. So the first structure of suggestion is subject plus should plus verb. Ya, jadi you should bring an umbrella in the rainy season. Ya, jadi you di sini adalah subjeknya, you. Should ya, should itu di sini berarti harus. Verbnya itu kata kerjanya itu bring di sini. Jadi you should bring. You subject, should itu shouldnya, bring itu verbnya, an umbrella in the rainy season. Jadi Anda harus membawa payung di musim penghujan ya, sebuah payung di musim penghujan. Contoh kedua, you should wake up earlier ya. Anda harus ya bangun lebih awal ya. Anda sebaiknya bangun lebih awal. Anda harus bangun lebih awal ya. Struktur kedua di sini kita memiliki subject plus need to ya, plus verb. Jadi need to di sini bisa diartikan sebagai harus atau lebih baik, itu juga bisa, atau sebaiknya ya. Need to di sini bisa sebaiknya atau lebih baik atau harus ya. Itu bisa sesuai, luas lah, itu artinya luas ya. Jadi you need to drink more water. You need to drink more water. Right? Kamu atau Anda sebaiknya minum lebih banyak air. Ya, kamu lebih baik meminum lebih banyak air, atau kamu harus atau seharusnya meminum lebih banyak air ya. Selanjutnya, you need to go back home before it gets dark. Sama ya. Jadi you itu di sini subjeknya, need to itu yang tadi seharusnya atau lebih baik atau sebaiknya. Lalu verbnya di sini adalah go back ya, go back ya. Go back itu verb ya. Ini artinya kamu harusnya pulang ke rumah sebelum hari terlalu malam atau menjadi gelap ya. Selanjutnya kita punya subject plus had better plus verb. Jadi subject seperti biasa, they, we, I, you ya, she, it ya, he, she, it itu subject. Saya milih salah satu. Lalu had better di sini berarti sebaiknya ya, ini khusus, ini artinya sebaiknya ya, plus verb ya. Contohnya yaitu you had better study harder. Jadi kamu sebaiknya belajar lebih keras
contoh yang terakhir, you had better to eat healthy food instead of junk food. You di sini subjek, had better ya, sebaiknya. To eat ya, itu verbnya ya. Jadi kamu lebih baik makan makanan yang sehat daripada, instead of itu daripada junk food. Junk food pada tahu ya, junk food itu seperti KFC atau McD atau Pizza Hut atau seperti semacam itu, Burger King ya, semuanya tahu. Baik, kita hari ini telah belajar tentang obligation, yang artinya adalah kewajiban. Lalu ada prohibition, larangan ya, yang not tadi ya, larangan itu prohibition. Lalu yang terakhir suggestion ya, jadi obligation kewajiban, prohibition larangan, yang ketiga yang terakhir suggestion ya, saran ya. Okay, I think that's all ya. I hope you understand. If you have any question or something to ask, you can WhatsApp me or with yeah, anytime you can WhatsApp us, you can ask us if you have any question. Right? Okay, I think that's all. Thank you and good luck.